Pada video kali ini mungkin saya hanya video tentang Q&A, ya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah saya post di komunitas. Kalian bebas bertanya apa aja, tapi memang waktunya cuma singkat banget. Ya kurang lebih 2,5 jam atau 1 jam atau 3 jam lah yang saya post dan langsung saya hapus dan langsung saya bikin videonya. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga lah ya. Ya udah masuk beberapa komentar, ya tinggal dijawab aja daripada lama-lama gitu kan, terus nggak bisa dijawab semua kan. Nggak enak dong, maksudnya kalian udah capek-capek gitu kan nulis gitu kan, ngetik, terus berharap komentar kalian akan dibacakan di video Q&A, namun ternyata nggak dibacain gitu karena dipilih sama youtubernya. Kalau saya sebenarnya nggak suka dibilang youtuber sih. Youtuber nggak suka saya, tapi saya suka cuan dari YouTube sih sebenarnya. Oke lah, kita mulai aja, nggak usah bertele-tele, dimulai dari ini. Dari Rev Artworks ya namanya. Volume benda putar yang terbentuk karena daerah dibatasi Y sama dengan 7 dikurangin X 2 dan Y sama dengan X tambah 8 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah. Ini pertanyaan macam apa? Jadi saya sebenarnya jujur aja udah lama banget gak sekolah belajar kayak gini. Saya terakhir sekolah itu 2007. Itu sekolah itu pun sekolah kejuruan, jadi belajar tata boga, belajar perhotelan. Jadi saya nggak dan ya kalian juga udah tahu lah, di video-video sebelumnya saya juga udah sering bahas saya matematikanya aduh kacau gitu kan. Lanjut, dari keluh kesah orang susah. Ya, Pak Tono adalah ayah Budi. Pak Tono membeli 3 motor, 1 NMAX, 1 Aerox, dan 1 Lexi. NMAX dipakai oleh Pak Tono, Aerox dipakai oleh Budi, dan Lexi dipakai oleh Ibu Budi. Budi tidak suka dengan knalpot standar Aerox, dan Budi pun akhirnya mengganti knalpotnya dengan knalpot racing. Mengetahui hal itu, Pak Tono marah dan akhirnya baca selengkapnya. Oke, pada pertanyaan ini sebenarnya si keluh kesah orang susah tuh membuat pertanyaan dan ada jawabannya, ada tuh knalpot merek-merek terkenal, dan saya nggak mau jawab itu, dan itu merek-merek terkenal dan saya berharap juga di endorse sebenarnya oleh knalpot itu. Anda menjebak saya dengan pertanyaan seperti ini, jadi udahlah. Dari Hejri Anor, Rookie of the Year tahun depan kira-kira siapa bang berdasarkan data di Moto2 dan sebagainya. Oke, kalau kita sebutkan Rookie of the Year-nya tahun 2022 adalah Raul Fernandez, Remy Gardner, terus Fabio Di Gianantonio, terus Marco Bezzecchi, lanjut Andrea Dovizioso. Dovizioso masuk gak sih Rookie of the Year? Oke, kalau menurut saya sih di antara 4 nama atau 5 nama itu kemungkinan sih si Fabio Di Gianantonio. Ya. Karena kalau Raul Fernandez dan juga Remy Gardner dia pakai KTM yang kita tahu itu masih cukup nggak terlalu nyaman untuk pembalap rookie. Terus kalau Fabio Di Gianantonio tuh dan juga Marco Bezzecchi kemungkinan secara historis kan Ducati Desmos Edici itu lebih nyaman untuk ke para pembalap rookie yang baru naik ke MotoGP sih, seperti itu aja. Kalau Dovizioso saya nggak paham dia masuk rookie apa enggak, tapi yang jelas sih dia kan sempat nganggur terus baru tahun ini itu sebagai replacement rider. Tahun depan dia baru ikut lagi kan. Ya nggak tahu lah. Kan kalau di Alonso di F1 dia masuknya ke rookie apa enggak sih? Lanjut. Umur abang berapa? Abang tinggal di mana? Udah punya pacar atau udah nikah? Kesukaan makanan abang apa? Abang mulai YouTube kapan? Dan baca selengkapnya. Dari Arsi Cute. Umur saya sih yang jelas udah di atas 30. Dan abang tinggal di mana? Saya tinggal di bumi. Dan udah punya pacar atau udah nikah? Udah nikah. Kesukaan makanan abang apa? Semua makanan saya suka yang jelas matang ya. Terus abang mulai YouTube kapan? Jadi mulai YouTube itu sesuai di informasi YouTube. Jadi tanggal 19 atau 20 Januari 2020 aja. Lanjut. Dari Ainu Bond, mekanisme pergantian ban belakang lebih detailin dong. Gimana pasangnya? Nggak pakai as roda pada umumnya. Oke, terima kasih Ainu. Yang jelas sih saya nggak lihat langsung dan saya nggak mau terlalu sotoy gitu kan ya. Jadi cuma dapat video-video dan ada beberapa video yang beda dari yang video sebelumnya itu ya. Jadi cuma saya karena belum lihat langsung, jadi nggak bisa dengan kita lihat dengan kepala mata kita sendiri. Jadi kita nggak bisa menjelaskan secara lebih detail. Oke. Next, dari Edon, bikinin video sejarah mesin MotoGP setiap pabrikan dong. Sebenarnya
pengen banget bikin, cuma yang udah-udah itu videonya dan juga beberapa bahan itu kayaknya kalau dipikir-pikir kayak masih kentang banget dan kayaknya belum dapat sumber yang benar-benar bisa dipegang gitu kan. Tapi kalau cuma cuma tahu sedikit-sedikit kita bahas dan kita jadiin konten tuh kayaknya takutnya terlalu sotoy gitu kan. Lanjut, Fajri Deas, Bang pertama kali nonton MotoGP kapan Bang? Kalau tepatnya saya lupa ya tahunnya, tapi yang jelas pertama banget tuh nontonnya sebenarnya Formula 1. Formula 1 itu dulu ada di TV, jadi sama zaman-zaman saya masih SD, kelas 3 atau kelas 4 lah, masih kecil. Setelah itu ada juga GP500, saya masih ingat banget, karena masih di bawah tahun 2000 berapa, belum jadi MotoGP itu kan. Dan itu dulunya sebenarnya nontonnya Formula One. Jadi Formula One itu saya idola banget sama Mika Hakkinen waktu dia bertarung sama Michael Schumacher, ada Coulthard, ada Barrichello. Terus itu yang saya inget banget tentang F1 waktu zaman-zaman itu. Jadi saya main mobil-mobilan pun selalu ceritanya F1, walaupun mobilannya bentuknya kayak Hot Wheels, tapi bukan Hot Wheels zaman dulu saya masih kecil gitu kan. Karena ya yang belinya yang banyak gitu, bapak saya beli yang banyak, terus ya sama kayak Hot Wheels lah skalanya. Terus apalagi ya? Ya MotoGP atau GP500 itu ya paling Rossi, karena kita Rossi itu dulu nyentrik banget, yang jelas nyentrik. Dia paling nyentrik dan seru sebenarnya. Setelah finish menang, selebrasinya seru banget, dan itu yang menarik banget penonton-penonton kecil seperti udah gitu. Terlebih di rumah itu dulu memang langganan koran ya, koran atau tabloid sih sebenarnya. Yang pertama dulu tuh saya masih kecil sebenarnya bacanya majalah Bobo ya. Setelah agak gede kelas 3 4 itu kayaknya udah diganti sama orang tua saya jadi majalah otomotif. Dari otomotif itu kan banyak kayak di pojok terakhirnya itu, halaman terakhir itu ada kayak apa sih, berita-berita Formula One, GP500, terus road race. Itu puas banget baca berita-berita tentang balapan, dan itu nikmat banget. Jadi kayaknya setiap datang tuh ke rumah tuh dianterin itu sama lopernya hari Kamis nih kalau saya nggak salah. Itu kalau udah datang tuh udah rebutan banget kalau udah datang majalah otomotif. Lanjut sampai gede, sampai kerja, belum rame blog segala macam informasi tentang MotoGP, Formula One di era digital. Itu masih langganan mulai dari Motor Plus, Auto Trend, terus apa lagi sih? Paling sering Motor Plus, Auto Trend sih. Otomotif udah mulai kejarang karena memang lebih senang ke arah motor. Jadi udah jarang ke arah mobilnya sebenarnya. Lanjut, dari Football Lovers, Bang mau tanya nih, Valentino Rossi itu waktu kecil pernah makan singkong bakar nggak Bang? Nah, ya nggak tahu gitu kan, saya kan nggak tahu gitu kan, saya nggak kecil bareng Rossi gitu kan, beda. Tapi mungkin kalau dia makan singkong bakar setelah gede, itu kemungkinan ya, bisa jadi iya, karena kan dia sering banget ke Indonesia waktu di Yamaha, itu sering banget berkunjung ke Indonesia dari zamannya Om Bang Komeng, terus juga ya launching motor Yamaha itu kan dia sering banget ke Indonesia. Jadi seingat saya ketika saya kerja di hotel itu eh, orang asing ketika datang ke Indonesia itu diberikan makanan-makanan lokal seperti soto, sate, nasi goreng, singkong bakar kemungkinan pernah. Kalau Rossi dewasa, kalau Rossi waktu kecil saya nggak tahu ya. Lanjut, nol kadet. Tahun depan Mark Marquez bisa juara nggak? Kita nggak tahu ya kesehatannya udah pulih apa belum, gegar otaknya yang menyebabkan matanya sedikit kabur itu sudah sembuh apa belum. Yang jelas waktu postingan terakhir dia dengan salah satu asuransi, ada peserta anak-anak didik gitu ya, latihan cross, kayaknya dia nggak turun. Terus ya kalau belum sehat gimana mau juara gitu kan. Next, dari Muhammad Rizky, kenapa Ducati kencang di trek lurus? Ya jawabannya simpel, karena digas. Lanjut, dari M Daniel Vergiawan, sejak kapan nonton MotoGP Bang? Ya sejak tadi seperti pertanyaan tadi ya, jadi sejak saya masih kecil, SD udah nonton, tapi nggak terlalu paham banget sebenarnya, cuma nonton aja karena ada di layar TV dan kayaknya seru gitu kan, balapannya motornya 2 tak gitu kan, ngeng, terus juga Rossinya unik, selebrasinya heboh. Jadi sejak saat itu saya nonton MotoGP, tapi tidak terlalu paham sebenarnya sih, nonton aja. Lanjut, idola lu di MotoGP siapa Bang? Idola saat ini sebenarnya nggak ada ya, cuma kayak nonton aja dan semuanya bakal jadi idola sebenarnya sih gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau 2009 tuh seneng banget sama Ben Spies dan ngikutin banget dari dia Superbike, kita juara dunia di Superbike dan menjadi gelar pertama buat Yamaha. Itu kayaknya itu idola deh sebenarnya. Terus ketika Marc Marquez jadi
juara dunia di musim 2013 kayak kagum gitu, tapi nggak ngidolain juga sih sebenarnya, biasa aja sebenarnya. Ya karena nggak nyangka gitu seorang rookie naik ke MotoGP pakai motor Honda bisa juara, dan informasinya dia nggak boleh bawa krunya yang ketika di Moto2 nggak boleh ikut, cuma 5 kru atau berapa yang boleh ikut. Dia harus adaptasi dengan krunya dari bekas Stoner, jadi kayak wih ini bocah nggak sembarangan nih sebenarnya, dan Rossi pun ngakuin waktu itu. Lanjut dari Hook. Oke bang, makasih ya, sama-sama ya. Dia belum nanya itu dong. Siap lah. Lanjut dari Muhammad Taufik. Bang, kenapa lu suka ngeliput Moto3 ketimbang MotoGP? Yang pertama, yang ngebahas MotoGP di YouTube udah banyak banget. Dari yang YouTuber besar sampai channel yang kecil itu ngebahas tentang MotoGP. Dari yang beritanya real dan juga sohih, atau beritanya gimmick, hoax juga banyak di MotoGP. Jadi saya lebih suka bahas Moto3 aja, yang dimana kayaknya lebih seru sebenarnya sih race-nya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi ya nggak tahu sih, kadang orang lebih senang suara. Kalau saya kan kalau Moto3 itu suaranya cuma satu silinder kayak motor Supra diganti knalpot racing gitu kan, gitu aja. Next dari X1Ki ZX, menurutmu si Marquez bisa seperti dulu dan dominasi? Menurut saya pribadi sih enggak. Kenapa? Karena memang usianya sudah mulai menginjak hampir 30 juga, dan biasanya usia keemasan di usia menjelang 30 ya, dan kita lihat cederanya terlalu banyak, dan kayaknya udah cukup ya, sudah banyak juga gelar dari Marc Marquez. 6 kali juara dunia MotoGP dan 2 kali gelar GP125 dan Moto2. Next dari NDK, berapa hasil dari 1 tambah 1 X 0 1? Kok pada nanya begini gitu kan, jadi mungkin sambil ngerjain tugas sekolah gitu kan, dan dia tahu kelemahan gua gitu kan di matematika kan. Sat. Dari R12 IQ Official, berapa lama kamu ingin hidup? Sebenarnya saya pengen hidup yang lebih bermanfaat aja sih, maksudnya bermanfaat buat keluarga, buat lingkungan, buat teman-teman, buat di dunia dan juga di akhirat gitu aja sebenarnya. Dari Jabun 5555, baling-baling bambu ya. Oke. Lanjut, Andrian, prediksi juara dunia 2022. Kalau MotoGP kayaknya saya yang paling nggak suka prediksi ketika belum dimulai race, maksudnya seperti itu sih. Karena kalau dari sekarang kita lebih kayak ngeramal ya. Jadi karena kita belum tahu kekuatan, seperti kayak musim 2020 ketika orang mungkin yakin Marc Marquez akan hebat, tiba-tiba baru 1 kali race dan dia akhirnya cedera dan memupuskan race berikutnya, atau mungkin ya gagal untuk juara dunia. Lanjut, 8ball, tolong tanyakan apakah si Marcus pernah berguru kepada sang kuni. Marcus ini siapa ya? Marcus Horizon, Marcus Retterberger, dan Marcus yang lainnya. Next dari SC Rider Channel, lu pribadi motornya apa bang? Suprafit dan Mbit gitu bre. Next lagi dari Fauzi Markuji, idola gua Brad Binder. Idola lu siapa bang? Iya, idola gua sebenarnya tadi kayak pertanyaan tadi, jadi nggak ada sih sebenarnya, nggak punya idola yang idola banget sebenarnya. Jadi semua disukain dan didukung sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya sih. Next dari Atabian Place. Kenapa Cina dan Korea tidak digelar MotoGP, dan kenapa rider nggak ada yang kulit hitam? Kenapa Cina dan Korea? Pertama dia punya sirkuit ya jelas ya. Terus karena bos Dorna yaitu HB Lata mungkin nggak mau juga kali ya. Kayaknya di sana menurut dia kurang cuan gitu kan penggemar MotoGP-nya. Dan kenapa nggak ada rider kulit hitam? Sebenarnya agak sedikit ini ya, sebenarnya kita udah nggak melihat tentang warna kulit ya sebenarnya, tapi memang di dunia masih banyak sih, di Eropa dan di apapun masih banyak untuk memandang dari jenis itu. Seperti kayak Lewis Hamilton pun seperti itu kan kalau di Formula One, tapi ya dia bisa buktikan bahwa dia gitu ya, benar-benar aja ada nanti ke depannya kan. Lanjut dari Restu Amanda, ini perempuan apa lagi ya? Bang, lu orang mana bang? Mana tahu kita satu planet. Mana tahu kita satu planet. Ya, gua orang bumi gitu kan, dan siapa tahu kita satu planet, sepertinya kita satu planet gitu kan. Lanjut dari Afrizal Fadilah.
Kapan giveaway Bang? Sebenarnya dari awal nggak kepikiran ya, sama kayak kepikiran ngomong ayo subscribe dan juga like, itu kayaknya nggak kepikiran juga. Emang nggak terlalu suka karena memang kontennya seperti ini aja, dan kayaknya giveaway kayaknya enaknya buat orang-orang terkenal gitu kan, yang dia artis ataupun YouTuber yang memang keren gitu kan. Kalau buat kayak channel ini kayaknya nggak cocok gitu giveaway, kalau perlu malah di-giveaway kan gitu kan. Oke. Kayaknya cukup sekian kali ya. Pertanyaannya udah saya baca semua dan saya jawab, sebisanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, dan yang bisa saya berikan sebenarnya adalah sehat-sehat buat kalian semua yang telah menonton video ini, dan juga semoga menjadi keberkahan buat kalian semua bisa nonton channel yang seadanya ini, dan mungkin ada sedikit informasi yang bisa kalian bawa setelah kalian menonton video-video di channel RJD31 Media. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.